Di video kali ini, saya akan membandingkan apakah benar nasi merah itu lebih bagus dibanding dengan nasi putih. Ini untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah nasi putih itu bisa diganti dengan nasi merah, Mas Dika? Karena konon katanya nasi merah itu kaya akan vitamin, kaya akan mineral, kaya akan serat, dan lain sebagainya. Dan untuk menjawabnya, kita akan menggunakan 4 pendekatan yang berbeda. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Ini adalah channel yang berisi informasi tentang bagaimana cara melakukan diet atau cara nurunin berat badan yang bisa Anda praktekkan secara mandiri. Tapi kalau Anda tipe orang yang ingin didampingi secara intensif langsung oleh saya, agar Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari, Anda bisa bergabung di kelas saya dietmentoring.com. Silakan buka websitenya www.dietmentoring.com dan langsung bergabung. Oke, sahabat sekalian, di kolom-kolom komentar video-video saya banyak banget menemukan pertanyaan, Mas Dika, apakah beras merah itu bisa dikonsumsi? Apakah beras merah itu bisa digunakan untuk mengganti nasi putih? Karena konon katanya beras merah itu kan lebih bagus, lebih tinggi seratnya, lebih tinggi vitaminnya, lebih tinggi mineralnya, dan lain sebagainya. Untuk menjawab apakah nasi merah lebih bagus dari nasi putih, apakah nasi merah bisa digunakan untuk menggantikan nasi putih, saya akan menggunakan 4 parameter atau 4 pendekatan. Pertama, dari kandungan kalorinya, kedua dari kandungan seratnya, yang ketiga dari angka glycemic index-nya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan kandungan nutrisinya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama lebih dulu, yaitu kandungan kalori. Kalori itu adalah senyawa yang bisa digunakan sebagai energi oleh tubuh. Nasi merah ataupun nasi putih sama-sama mengandung kalori. Tapi mana yang lebih bagus? Mari kita lihat. Dalam satu porsi makan, nasi merah itu mengandung 218 kalori. Sementara nasi putih dengan takaran dan ukuran yang sama, kalorinya adalah 242. Dengan takaran dan ukuran yang sama, selisih nasi merah sama nasi putih kalorinya adalah 24 kalori. Kalau kita konversi dalam bentuk gram, kurang lebih ya selisihnya adalah 6 gram. Nah, kalau kita membandingkan dari pendekatan kalorinya atau parameter kalorinya, beras merah itu sedikit lebih bagus dibanding dengan beras putih atau nasi putih, tetapi nggak bisa dikatakan lebih bagus banget karena selisihnya cuma sedikit. Selisihnya cuma 24 kalori atau sekitar 6 gram saja. Pendekatan yang kedua adalah kandungan seratnya. Menurut data yang saya baca, dalam 100 gram beras merah, kandungan seratnya adalah 3,5 gram atau sekitar 3,5%. Sementara beras putih yang umum beredar di pasaran, kandungan seratnya adalah 0,6 gram, artinya 0,6%. Nah, kalau menggunakan pendekatan serat, yes, beras merah sedikit lebih bagus dibanding dengan beras putih, karena ada selisih serat sekitar 3 gram atau sekitar 3%. Tetapi 3% itu bukan angka yang wah, bukan selisih yang sangat membanggakan. Selisihnya cuma 3% doang, atau 3 gram doang gitu. Kalau selisihnya 15 gram atau 15% itu baru wah banget. Jadi, nasi merah dari kandungan seratnya dia sedikit lebih baik dibanding nasi putih meskipun nggak signifikan. Sekarang yang ketiga, dilihat dari kandungan glycemic index-nya. Glycemic index itu apa sih, Mas Dika? Glycemic index adalah angka yang mengukur seberapa cepat sebuah makanan dia diproses atau diubah menjadi gula. Nah, angka glycemic index itu dibagi menjadi 3 ya. Glycemic index rendah itu kalau kandungan glikemiknya atau angka glikemiknya adalah 0 sampai 50.
Sementara dikatakan medium kalau 51 sampai 70. Sementara dikatakan tinggi kalau glycemic indexnya itu 71 sampai 100. Lalu kita lihat beras merah sama beras putih itu angka glycemic indexnya berapa sih? Beras merah itu glycemic indexnya adalah 68. Artinya beras merah glycemic indexnya medium. Sementara kalau beras putih atau nasi putih glycemic indexnya adalah 72. Artinya beras putih itu glycemic indexnya besar ya, glycemic index yang tinggi. Artinya beras putih lebih cepat berubah jadi gula dibanding dengan beras merah. Kalau ngelihat klasternya tadi ya, medium sama yang tinggi. Tapi jangan lupa, perbedaan angkanya itu cuma sedikit. Beras merah 68, sementara beras putih atau nasi putih itu 72. Selisihnya cuma 4 poin. Artinya, beras merah sama beras putih, waktu berubah jadi gulanya itu nggak terlalu lama. Perbedaannya nggak signifikan. Artinya, nasi merah sama nasi putih itu sama-sama cepat diubah jadi gula, karena angkanya selisihnya cuma 4. Teman-teman, pada saat kita mengkonsumsi makanan tertentu, tubuh itu kan nggak kenal ya, apakah dia beras merah, apakah dia beras putih, tubuh nggak tahu. Tubuh nggak bisa bedain nama makanan, nggak bisa bedain rasanya, warnanya, ataupun bentuknya. Jadi yang dikenali oleh tubuh kita adalah nutrisinya. Nah, nutrisi itu dibagi menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Yang tergolong makronutrisi adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Sementara yang tergolong mikronutrisi adalah vitamin dan mineral. Jadi kita bandingkan makronutrisinya dan mikronutrisinya antara beras merah sama beras putih. Pertama, makronutrisinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah protein. Dalam 100 gram beras merah atau nasi merah, kandungan proteinnya adalah 4,8 gram alias 4,8%. Sementara nasi putih, kandungan proteinnya adalah 4,4 gram atau 4,4%. Dari kandungan proteinnya, beras merah sama beras putih itu hampir sama. Proteinnya selisihnya hanya 0,4%. Jadi tidak ada yang lebih bagus antara beras merah ataupun beras putih karena hampir sama. Berikutnya kandungan lemaknya. Dalam 100 gram nasi merah, kandungan lemaknya adalah 1,8 gram atau 1,8%. Sementara nasi putih itu 0,4 gram atau 0,4%. Selisihnya sedikit banget. Jadi beras merah nggak bisa dikatakan lebih bagus juga dari kandungan lemaknya. Sedikit lebih tinggi, tapi nggak selisih banyak. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah kandungan karbohidratnya. Dalam 100 gram nasi merah, kandungan karbohidratnya adalah 45,8%. Sementara kalau nasi putih dalam 100 gram itu 53,2 gram. Kelihatan tuh selisihnya berapa? Selisihnya cuma 7,9 gram. Selisihnya hanya 8%. Artinya nasi merah dengan nasi putih, kandungan karbohidratnya sama-sama tinggi. Dari situ baru kita bisa memutuskan overall secara keseluruhan apakah beras merah lebih bagus dari beras putih? Jawabannya enggak. Enggak. Ya, beras merah tidak lebih bagus dibanding beras putih karena kandungan makronutrisinya hampir sama, kandungan glycemic indexnya hampir sama, kecepatan dia berubah jadi gula hampir sama, jumlah gula yang akan dihasilkan juga hampir sama. Selisihnya mungkin hanya mineral ya. Misalnya beras merah itu kandungan magnesiumnya lebih tinggi, kandungan fosfornya juga lebih tinggi dibanding dengan beras putih. Tetapi tingginya vitamin dan mineral ini nggak sebanding dengan tingginya kadar gula di dalamnya. Tidak sebanding dengan kenaikan gula yang akan dialami oleh tubuh Anda. Karena apa? Karena obesitas itu sangat dipengaruhi oleh lonjakan gula. Karena itu menurut saya, overall beras merah tidak lebih bagus dari beras putih. Ya, meskipun ada kandungan serat, meskipun ada kalorinya lebih sedikit dan lain sebagainya, tapi kandungan gulanya hampir sama. Dan kandungan gula ini yang sangat menentukan apakah Anda semakin menggendut atau enggak. Karena itu beras merah dan beras putih menurut saya bukan sesuatu yang perlu dibandingkan mana yang lebih bagus. Beras merah dan beras putih sama-sama tidak cocok untuk Anda yang sedang mau nurunin berat badan.